dua makna yang terselubung. Nah, jangan sampai sahabat-sahabat TNI tidak tahu apa itu demokrasi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita panggil narasumber kita. Yang pertama yaitu sahabat Edi Mustafa dari anggota KPU KPU Kabupaten Tulang Bawang. Saya persilakan. Saya sedikit grogi karena berhadapan dengan alumni yang sangat hebat. Selanjutnya kita geser ke Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu ada sahabat kita, sahabat Wirda Jaya, anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya persilakan. Selanjutnya kita geser ke kabupaten yang di ujung, ya, di ujung Provinsi Lampung dekat dengan Sumatera Selatan, yaitu ada sahabat kita, senior kita, sahabat Imani, anggota KPU Kabupaten Mesuji 2 periode. Ya, kepada beliau saya persilakan. Selanjutnya ada salah satu mutiara, ya, karena dari semua pimpinan di Tulang Bawang, ya, beliau sendiri yang perempuan, yaitu sahabat Desi Triana, anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Nah, yang insya Allah akan punya hajat yaitu mendaftar di Bawaslu Provinsi Lampung. Kita doakan sukses. Kepada beliau saya persilakan. Saya izin duduk ya. Jadi sahabat-sahabat, mohon maaf nih saya pakai sendal ya, karena saya masih generasi aktivis anti kemapanan ya. Jadi pakai sendal. Ya, intinya beginilah. Kita di sini bercengkrama dengan sahabat-sahabat kita. Beliau ini adalah panutan kita karena beliau lebih dahulu memakan asam garam micinnya pergerakan ya dari tahun 2000 ke sana. Ya, kita generasi milenium kedua ya. Nah, intinya mesti ada perubahan, mesti ada perbedaan. Apa yang dirasakan sahabat-sahabat di depan kita ini ya, dulu waktu masih menjadi aktivis di PMI dengan sahabat-sahabat yang sekarang pasti berbeda. Nah, tapi kita akan mengusut kepada pembahasan tentang pemilu 2024. Ada apa sih? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang demokrasi dulu. Demokrasi Indonesia ini seperti apa? Kemudian sistem politik kita di Indonesia itu seperti apa? Dan kemudian seperti apakah pengawasan dari Bawaslu terhadap pemilu itu sendiri? Baik, untuk menyingkat waktu karena kita sudah mendekati waktu sholat Jumat, yang pertama akan saya serahkan mic ini kepada sahabat Wirda Jaya ya, untuk menjelaskan. Tolong bang dulu tuan rumah, siap. Ya, jadi untuk sahabat Edi Mustafa akan menjelaskan tentang bagaimana itu demokrasi dan boleh sedikit ada motivasi sahabat tentang bagaimana adik-adik kader ini bisa lebih bergemerlap lah, ini lebih semangat dalam berorganisasi. Demikian saya persilakan kepada sahabat Edi Mustafa, waktunya 15 menit bersama banyak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nggak konsentrasi. Pesertanya kok pendiam ini. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah. Amma ba'du.
yang kami banggakan dan saya hormati Ketua Kabincat Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, Gerakan Mahasiswa Indonesia, sahabat Imam Nawawi yang saat ini masih eksis membersamai kita bersama. Terima kasih buat hapus beliau yang kami banggakan. Suatu keberkahan dihadiri oleh sahabat Bubung Ketua PKC. Selamat datang sahabat. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat-sahabat mantu ya, pendiri Cikal Bakal BMI di Kabupaten Tulang Bawang yang saya banggakan dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Maklum para senior, sahabat tertua saya ya, sahabat kakanda saya, katakan begitu. Nyerempet-nyerempet kakanda boleh ya? Boleh nggak? Kalau nggak boleh kita kalah nanti kan gitu. Biar jangan terlalu tegang ya. Baik, tentunya peserta PKD yang hari ini datang dari utusan-utusan mestinya ya. Ada yang dari Tulang Bawang sendiri berapa orang? Tulang Bawang ya. Tulang Bawang Barat, Mesuji satu. Yang lain dari mana? Ini panitianya nggak ngasih list ini masalahnya. Peserta yang lain dari mana? Metro, Timur, Selatan, Periksewu, Tengah. Alhamdulillah ya, seprovinsi Lampung artinya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua menjadi peserta PKD ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi kader gerak yang benar-benar militan, juga dapat diandalkan dan berjuang untuk membesarkan juga menjadi kebanggaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum apa yang disampaikan moderator tadi disampaikan, terlebih dahulu secara khidmat ingin kita bersama hadiah Fatihah terlebih dahulu ya pada para muassis pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ala hadiriya walikumnya dan syarihan ila hadratin Mustafa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ila hadratin saya mampu buat menjadi wa sendiri bagi Sayyidillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya, para senior-senior izin ini berbicara di depan, bukan berarti kami ini bisa di sini, tapi tanpa dukungan panjenengan semua para senior ya dan sahabat-sahabat semua, apalah artinya kami di sini. Dan kami tidak akan pernah menjadi orang yang bisa dibanggakan tanpa ada kalian, tanpa ada jenengan semua. Baik, sahabat-sahabat peserta PKD yang saya sayangi, sebelum masuk ke ranah demokrasi, kita ingin mengupas dulu lah dari konsep judul kita ini ya. Ada apa dengan pemilu 2024? Ini terkhusus pada peserta PKB. PKD ya, bukan PKB. Saya boleh berdiri ya, karena saya ini orang yang kecil pendek dan tidak kelihatan juga yang di belakang. Baik, untuk peserta PKB, baik yang putra maupun putri, saya ada pertanyaan. Yang menjadi dasar undang-undang pemilu dan pemilihan, tolong sebutkan segera. Menjadi dasar undang-undang pemilu dan pemilihan. Siapa yang bisa? PKPU dan Perbawaslu. Undang-undangnya. Itu turunannya ya dari undang-undang. PKPU dan
eh, terbahas dulu. Oh, jangan searching, nanti searching kalian. Nggak dipersiapkan nggak sebenarnya? Ada seminar ini, minimal sedikit ada pengetahuan lah dari kalian. Apa dasarnya undang-undang tentang pemilu dan pemilihan? Gak ada yang bisa jawab? Sebutkan secara lengkap ya tentang pemilu dan pemilihan. Sekarang saya berikan waktu, silakan searching. Siapa cepat dapat punishment. Waktunya saya hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 setengah lah. 14, 14 setengah. Tinggal setengah lagi nih. Ayo deh, searching kan bisa juga kalian. Undang-undang yang dasar tentang pemilu dan pemilihan. Siapa? Berdiri. Sebutkan namanya. Terkait undang-undang pemilihan pemilu dan pemilihan yaitu diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira-kira? Itu undang-undang dasarnya yang mengatur pasal berapa? Ya kan? Sebenarnya saya harapkan undang-undangnya pemilu dan pemilihan itu nomor berapa, tahun berapa tentang pemilu dan pemilihan. Pemilihan itu ya pilkada lah itu lah. Atau para senior-seniornya ini pengurus cabang ya menjadi panitia, tolong sebutkan. Ozin bisa? Yang menjadi dasar undang-undang tentang pemilu dan pemilihan itu nomor berapa, tahun berapa? Undang-undang 17-nya aja yang betul tahunnya. Siap? Jadi depan ini harus benar ini. Depan. Kalian, ayo sini. Sahabat, bukan sahabat nih. Lebih dulu sahabat ini. Ya. Pemilihannya Baik, terima kasih. Betul ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tentang pemilihannya sekarang. Undang-undang yang mengatur tentang pilkada. Saya hanya membuka saja ini senior ya. Nanti bagian para senior ini yang akan menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya ingin buka wacana aja lah, sahabat-sahabat semua. Minimal tahu lah kalau mau bahas tentang ada apa dengan pemilu kan gitu. Tentang pilkada, sahabat nih, maju sini. Yang terbaru undang-undangnya yang digunakan pada tahun 2019 kemarin atau masih 2020 lah. Ada yang nggak tahu ini? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang
pemilihan atau pilkada. Saya tadi sahabat, siapa nama tadi yang sudah menyebutkan betul tentang pemilu saja nggak apa-apa. Siapa namanya? Ahmad Ramadan. Saya kasih panis ya. Selamat. Baik. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, tentu kalian sudah menjadi warga pergerakan yang sudah lama ya, sudah mengikuti maba atau apa materi. Kalau kita mau bahas tentang seminar tentang ada apa dengan pemilu, tentunya kalian minimal belajar juga lah ya. Jangan sampai begini ya, pasif ya, nggak aktif. Kalau nggak boleh saya searching tadi, udah nggak ada panis sama sekali ya. Tapi nggak apa-apa, untuk membangun jati diri kalian ketika menjadi warga pergerakan harus seperti apa ke depan minimal, ini motivasinya kan gitu. Segala sesuatu persiapan diri itu lebih baik. Kalau mau mengikuti nanti, ini kan PKD ya, ikuti PKL lebih berat lagi nanti kalian. Tentunya hal-hal yang demikian kecil seperti ini jangan sampai terlewatkan. Kita ini mau belajar juga beradu argumen ya. Ketika ditanya aktif, jangan pasif. Itu harus untuk menjadi warga pergerakan yang benar-benar bisa meniru nanti sekalinya sampai ke PB sahabat Ririn kan gitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua, karena waktu juga sudah habis, saya hanya membuka saja untuk pemanis. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator dan para senior-senior saya. Terima kasih atas waktunya yang hanya terbatas ini, walaupun tidak mengupas secara jauh lah. Yang jelas kepanitiaan sudah hebat ya, pengurus cabangnya hebat, pesertanya juga hebat, dan mudah-mudahan adalah semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Eri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sahabat Egi Mustafa. Jadi dengan tema ini sudah mulai terlihat ya, sebenarnya yang kita curiga atau kita yang nggak tahu kan gitu. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, yaitu tetap tentang masalah demokrasi di Indonesia, kepada sahabat Wirda Jaya, KPU anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ni'matillah wa ala quwwata illa billah. Segala pujian yang dari Allah semesta alam. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya takdimi, yang saya hormati para senior PMI, para sahabat-sahabat semua, ketum PKC, dan rekan-rekan saya, anggota KPU dan Bawaslu, serta sahabat-sahabat semua dari berbagai kampus, dari berbagai daerah, kabupaten kota se-Lampung, dengan berbagai asal muasal, ras, suku, dan lain-lain, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka PKD, dan mengawali PKD diminta untuk seminar seputar demokrasi. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi tapi cukup panjang. Nah, ini tadi saya share sekitar 18 lembar itu tentang terkait sejarah pemilu, terkait peran juga mahasiswa, pemuda tentang kepemiluan. Tapi kalau mau kita bahas kayaknya nggak cukup, waktu yang dikasih juga cuma 5-10 menit. Yang mau dibahas dari mana ini agak-agak ini juga nih. Mau saya rangkum tadi dari 18 lembar itu, mau dirangkum ya sih ya.
Kesimpulan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita lebih kepada apa ya? Saya mau mulai dari mana ini? Sebenarnya tadi mau mulai sekitar sejarah dan peran. Oke lah, peran mahasiswa saja ya. Sahabat-sahabat semua, di sini kan kita sebagai mahasiswa yang memposisikan diri hari ini mengikuti PKD, tentunya mempunyai nalar yang sedikit kritis, yang sedikit berbeda, apalagi ini bukan maba-maba, sudah di atas maba-maba. Kalau saya dulu untuk PKD ini nggak sekali, bahkan berkali-kali, baru PKL, kira-kira gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, tadi ada sedikit pertanyaan seputar pemilu. Pemilu apa? Dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Begitupun turunan-turunannya. Artinya sahabat-sahabat semua memang harus mempersiapkan diri, memperkaya diri, rajin-rajin baca lah, rajin-rajin baca, kritis lah sebagai mahasiswa. Dari mana mau sumber nalar kita kalau nggak ketemu textbook, kalau nggak ketemu bahan bacaan, dari mana kita mau kritis? Bagaimana kita mau melihat ke lapangan? Bagaimana kita mau turun di grassroots, akar rumput, bahasanya seperti itu. Sedangkan kita tidak memahami konteks-konteksnya. Jadi kita harus memahami konteksnya dulu. Kalau kita mau turun ya. Nah, sekarang kita berbicara sebagai mahasiswa. Mahasiswa tadi banyak yang bilang agent of change, sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, nalar kritis ini pemilu 2024. Ini gak akan lama lagi. Tepat tanggalnya 14 Februari 2024. Kalau bahasa tetangga sebelah, hari kasih sayang. Tapi kalau di KPU 14 Februari. Tapi kalau di slogan KPU, hari kasih suara. Hari kasih suara 14 Februari 2024. Kembali ke peran mahasiswa. Mau kritis di mana? Mau tadi bahasanya kolaboratif di mana? Mau ambil peran apa mahasiswa? Ini pemilu, ini pesta demokrasi.